Min izin, min nyamin, bukan. Itu platform lain Mas. Terus kayak gitu nih budak-budak Pontianak nih, min nyamin. Kenapa kantor? Roman-romannya lucu nih Mas. Roman-romannya lucu. Halo guys, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Jadi kita ketemu lagi di Cencalo, cerita, canda, dan dialog. Jadi pada episode podcast kali ini kita akan ngadain Q&A. Jadi Q&A ini udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan dari posan Instagram Jasa Raja Kalimantan Barat. Jadi kemarin kita ada ngepost nih kemarin kan. Jadi untuk posannya itu siapapun boleh nanya ke kolom komentar. Jadi syaratnya itu ada boleh tanyain apapun tentang Jasa Raja gitu yang sudah teman-teman pengen tanyain. Terus yang kedua tag 3 orang minimal di komentar tersebut. Terus yang terakhir just friend wajib subscribe YouTube. Nanti bakalan kita jawab nih podcast kali ini gitu kan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini yang akan menjawab pertanyaan itu ada dari Mbak Ajeng Widamurti. Boleh kita kenalan dulu sama Mbak Ajeng mungkin nih. Halo Jasfriend. Halo Mbak Ajeng, selamat sore Mbak. Sore Mas Ramadan. Jadi Mbak Ajeng ini adalah salah satu pegawai Jasa Raja Kalimantan Barat sebagai di bidang pelayanan ya Mbak Ajeng ya? Iya, betul sekali. Mbak Ajeng umurnya berapa Mbak Ajeng? Jangan tanya umur dong Mas. Nggak boleh, agak Iya. sensitif mungkin. Privasi. Mbak Ajeng sudah berapa lama kerja di Jasa Raja Mbak? Kalau di Jasa Raja sudah hampir 6 tahun. 6 tahun Mbak ya, udah. Berarti setengah lusin tahun. Jangan ngadi-ngadi Mas. Oke kalau gitu. Mungkin sedikit perkenalan sama Mbak Ajeng ya. Mbaknya single Mbak Ajeng? Lanjut Mas, pertanyaan pertama. Oke, aku mau langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya dari @Haryanto Filipus351. Izin tanya Jasa Raja Kalbar, siap. Apakah kasus kecelakaan tunggal yang disebabkan kendaraan bermotor lain terjamin kasus kecelakaan seperti ini? Ada kendaraan bermotor sedan melaju dengan kecepatan sedang, tiba-tiba mengerem mendadak nih Mbak. Sedang di belakangnya tuh ada pengendara sepeda motor lain yang juga melaju dengan kecepatan sedang. Karena sedan di depan mendadak berhenti mobil tersebut, sehingga pengendara sepeda motor kaget. Dan tidak bisa menguasai kendaraannya, oleng, tergelincir masuk ke dalam parit. Sehingga pengendara mengalami luka-luka dan patah tulang. Gitu. Jadi kayak kesimpulannya, yang depan ngerem mendadak, terus di belakangnya ada pengendara sepeda motor yang juga melaju dengan kecepatan sedang. Karena yang di depan turun mendadak, yang motor tuh kaget, nggak sempat sampai ke mobilnya, lalu tergelincir masuk ke dalam parit. Sehingga si korban mengalami luka-luka patah tulang. Boleh, silakan Mbak Ajeng. Sebenarnya bagus ya pertanyaannya Mas ya. Iya. Karena kan kebanyakan nanya tuh kalau bisa kecelakaan tunggal ditanggung nggak sih gitu. Atau tabrakan 2 kendaraan ditanggung nggak sih. Nah ini kan kecelakaannya atau cederanya tuh diakibatkan oleh pengendara lain walaupun dia nggak bertabrakan. Jadi kalau di Jasa Raja itu ini masuk dalam kategori kecelakaan yang ditanggung. Kenapa? Karena kalau dasarnya kita menanggung korban kecelakaan itu kan adalah korban yang mengalami kecelakaan diakibatkan oleh kendaraan lain. Nah kalau dari kronologi si Masnya tadi itu mobil sedannya ngerem mendadak. Sehingga motor di belakangnya menjadi kurang awas, lalu ini ya masuk parit ya, masuk parit sampai luka-luka dan patah tulang. Nah itu bisa dikategorikan oleh sebagai korban kecelakaan yang ditanggung oleh Jasa Raja. Karena tadi ada pengendara lain yang menjadi penyebab korban ini jatuh gitu. Tapi kalau kecelakaan tunggal kan jelas nggak ada kendaraan penyebab lainnya. Itu kelalaian dari korbannya sendiri atau pengendara kendaraan tersebut. Oke, gitu Jadi ya Bapak Hari ya. Jadi walaupun pertanyaan awalnya kecelakaan tunggal, tapi dari kronologis yang dijelaskan Bapak Hari di sini ada kendaraan penyebab nih. Betul. Yang menjadi penyebab motor tersebut oleng dan masuk ke dalam parit.
Gitu. Jadi bisa terjamin, Mbak ya? Iya, betul. Oke, lanjut kita untuk pertanyaan kedua. Izin bertanya, apakah orang yang tidak memiliki SIM bila terjadi kecelakaan bisa mendapatkan santunan dari Jasara Harja? Pernah nih ada tetangga saya kecelakaan antara motor ditabrak oleh bus. Kemudian korban harus dioperasi dan ditanggung PO busnya itu. Pertanyaan saya, apakah santunan dari PO bus itu sama dengan santunan dari Jasara Harja? Terima kasih Min, mohon pencerahannya. Berarti di sini ada 2 pertanyaan ya Mas ya. Mm-mm. Pertama, korban atau pengendara itu di bawah umur sehingga dia tidak punya SIM, apakah bisa ditanggung oleh Jasara Harja? Iya benar. Jawabannya bisa. Jadi kalau Iya. di Jasara Harja itu walaupun nggak punya SIM, kita tetap harus menanggung korban yang menjadi yang mengalami cedera akibat kecelakaan yang dialami korban, tentunya dengan ketentuan jaminan kecelakaan tersebut gitu. Nah, mengenai perihal hukum memiliki SIM atau tidak, tentu nanti akan diproses oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak polisian. Oh gitu. Nah, untuk satu lagi tadi pertanyaannya apa ya Mas? Boleh Yang diulangi? ini itu sama juga sih, dia tuh nggak punya SIM, cuman dia kan ditabrak oleh bus, yang tanggungnya tuh yang menanggung dia itu kayaknya PO bus. Apakah sebenarnya bisa ditanggung oleh Jasara Harja juga, atau mungkin itu sebenarnya udah ditanggung sama Jasara Harja gitu. Bisa jadi bisa ditanggung oleh Jasara Harja ya, walaupun tidak memiliki SIM karena di bawah umur, tapi sebaiknya kita himbau untuk adik-adik yang belum memiliki SIM, janganlah bawa kendaraan dulu karena akibatnya bisa sangat fatal. Iya, walaupun di kita nih nggak ngefek apa-apa, cuman dari takutnya di kepolisiannya begitu ya. Oke, Bapak N Maulana Atabik, semoga terjelaskan ya gitu. Oke, langsung kita masuk pertanyaan ketiga. Nih mungkin konteksnya agak dikit-dikit sama gitu. Apakah penunggak pajak tetap mendapat santunan apabila terjadi kecelakaan? Nah, ini salah satu kebaikan dari Jasara Harja nih. Karena kan sebenarnya sumber dana Jasara Harja itu kan dari pembayaran STNK ya, pembayaran pajak setiap tahunnya. Kewajibannya wajib pajak yaitu membayar pajak, sehingga kami dapat mengelola dana tersebut untuk membiayai korban-korban kecelakaan. Kalau misalnya menunggak, apakah tetap bisa ditanggung? Bisa juga, tetap bisa. Karena itu haknya korban. Cuma memang kita himbau setelah mendapatkan santunan dari Jasara Harja, mohonlah dilunasi tunggakan tersebut gitu. Karena kan untuk kebaikan dirinya juga dan orang-orang nanti yang selanjutnya, atau misalnya siapapun yang mengalami kecelakaan dari sumber dana itulah. Kita keluarkan dana tersebut. Gitu. Jadi tetap juga kita himbau tadi, selain harus punya SIM juga, walaupun tidak bayar pajak harus bayar pajaknya teman-temannya, bisa di setiap samsat yang berada di daerah teman-teman masing-masing. Begitu ya Ibu Ibu Tantri Purnamasari. Terus nih pertanyaan selanjutnya dari Baskoro Putro. Adakah sinergitas antara Jasara Harja dengan pihak BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dalam penanganan kecelakaan yang dialami pekerja atau karyawan? Boleh silakan. Mengenai sinergitas tentunya ada, karena kita sendiri sudah melakukan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Cuman karena kita ini udah berlandaskan undang-undang sebagai penjamin kecelakaan lalu lintas yang utama, nah sehingga jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan dan terjamin, itu memang Jasara Harja dulu yang akan menanggung korban-korban kecelakaan tersebut. Selanjutnya apabila pasien ini memiliki BPJS Kesehatan, itu bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, baik itu kelebihan biaya rumah sakit, karena kan di Jasara Harja sendiri kita ada limit untuk pertanggungan ya. Nah, seandainya limit tersebut tidak cukup, nah kelebihannya itu bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Iya gitu. Jadi boleh agak dijelaskan lebih detail gitu Mbak, kalau misalnya Jasara Harja sebagai penanggung pertama berapa sampai dengan plafon berapa begitu kalau di asuransi gitu kan berapa? Kalau menurut Peraturan Menteri Keuangan ya tahun 2017, untuk santunan Jasara Harja, korban meninggal dunia itu ahli warisnya mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Untuk meninggal dunia. Untuk meninggal dunianya. Nah, untuk luka-luka, baik itu luka ringan, luka berat, nah
itu maksimumnya sebesar 20 juta rupiah. Itu untuk angkutan lalu lintas jalan, darat, maupun laut. Tapi kalau untuk udara maksimumnya 25 juta rupiah. 25 juta rupiah. Selain dari meninggal dunia maupun dari biaya perawatan rumah sakit tadi atau medis tadi, kita juga ada biaya untuk ambulans, penggantian ambulans. Itu maksimumnya 500.000 dan penggantian untuk P3K-nya maksimumnya 1 juta rupiah. Oke. Apabila korban, yang tadi kan saya sebutin ada korban meninggal dunia ya, ahli warisnya mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Kalau misalnya ternyata dia nggak ada ahli waris sesuai dengan ketentuan Jasara Harja, yaitu janda atau dudanya. Kalau nggak ada anak-anaknya yang sah juga, kalau nggak ada orang tuanya yang sah juga, berarti itu dialihkan menjadi biaya penguburan terhadap pihak yang menyelenggarakan penguburan tersebut. Gitu ya. Oke, mungkin kita udah jelasin detail gitu ya untuk tentang santunan berapa maksimal dari masing-masing untuk meninggal dunia, luka-luka, maupun untuk penguburan tadi yang tidak mendapatkan ahli waris. Oke, Mbak Ajeng, lanjut kita pertanyaan entah keberapa ini ya. Pertanyaan selanjutnya. Terus selanjutnya aja. Oke. Dari @rosid_192. Min izin, min yamin, bukan. Itu platform lain. Terus kayak gitu nih budak-budak Pontianak nih, min yamin. Nah, Min, izin bertanya, ketika orang meninggal karena kecelakaan di jalan raya, sedangkan yang meninggal mempunyai asuransi, apakah tetap mendapatkan santunan dari Jasara Harja? Oh, maksudnya mungkin ini yang meninggalnya punya asuransi dari lain mungkin ya gitu. Apakah mendapatkan santunan dari Jasara Harja juga? Mohon pencerahannya. Silakan, Mbak Ajeng. Karena Jasara Harja merupakan perlindungan dasar dari negara, jadi memang kita ini disediakan oleh negara nih untuk warga-warganya yang mengalami kecelakaan lalu lintas, gitu kan. Selama dia mengurus untuk pengurusan asuransi Jasara Harjanya, tentu kita tetap memberikan hak santunan kepada ahli warisnya, terlepas dari korban ini memiliki atau tidak memiliki asuransi lain, gitu. Jadi tetap akan kita serahkan santunannya. Oke, untuk Mas Rosid _192 gitu ya. Kalau misalnya ada asuransi lain, ya itu memang urusan di luar kita juga Mbak ya. Yang penting untuk Jasara Harja tetap kita salurkan kepada ahli waris keluarga yang sah gitu. Oke, lanjut. Dari SDQWM susah banget nih. SDQWMTN 97 atau siapalah kamu ini ya. Jikalau mengalami kecelakaan, kemudian bagian yang cacat lebih dari 1, bagaimana penghitungan santunannya? Yuk ikutan. Oh, ini buat teman-temannya nih. Jadi ada yang mengalami kecelakaan nih Mbak. Jadi cacatnya lebih dari 1 atau misalnya tangan sebelah sama kaki sebelah. Boleh Mbak dijelaskan Mbak Ajeng? Selama cacat badan tersebut diakibatkan oleh kecelakaan yang dialami korban, tentu kita harus menyalurkan hak santunan cacat tetapnya korban gitu. Mengenai presentasinya, kita untuk cacat tetap maksimumnya itu 50 juta rupiah. Jadi misalkan ternyata cacat tetap korban itu ada 3 anggota tubuh, tapi kalau kita presentasikan santunannya lebih dari 50 juta, maksimum yang kita bayarkan tetap akan 50 juta gitu. Begitu. Tapi bukan nggak mungkin lebih dari 1 bagian anggota cacat tetap kita tanggung. Oke, jadi gitu mungkin untuk lebih jelasnya nanti untuk SDQWMTN 97 untuk presentasi segala macamnya boleh ditanya ke Mbak Ajeng yang bertugas sebagai front office di kantor Jasara Cabang Kalimantan Barat, bisa ketemu langsung gitu ya. Ya Mbak Ajeng ya. Ya boleh. Aduh main ini aja nih ndak izin kan. Apalagi nih. Terus lanjut dari _asiksi PFF10_asiksi. Saya ingin bertanya khususnya Jasara Harja Kalimantan Barat, apakah bisa menerima mahasiswa magang dan bagaimana sih cara untuk bergabung di Jasara Harja? Apa saja proses rekrutmennya? Mungkin ini sedikit agak luar konteks pelayanan ya dari Mbak Ajeng, tapi bolehlah dikit-dikit Mbak Ajeng singgung mungkin ya gitu. Boleh silakan Mbak Ajeng. Kalau mengenai permagangan, kebetulan itu bukan kewenangan saya untuk menjawabnya, tapi untuk beberapa waktu memang kita belum menerima anak-anak yang magang. Nah, kalau untuk mengenai rekrutmen pegawai, silakan pantau terus IG resmi dari Jasara Harja. Iya, gitu jangan aja ya. sampai ketipu dari yang lain gitu. Oke, untuk Mas _asiksi. Oke, Mas asiksi gitu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apa dari
Abinaya Haris. Apakah kecelakaan tunggal bisa melakukan klaim? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya? Serta apakah anak di bawah umur mendapatkan santunan dari jasa raja apabila terjadi kecelakaan? Oke, pertanyaannya ada 3 ya berarti. Pertama, apakah kecelakaan tunggal Bisa ditanggung melakukan klaim, oleh jasa terus raja? berapa lama waktu dibutuhkan untuk prosesnya? Mm-mm. Terus apakah anak kecil bisa mendapatkan santunan juga? Oke, untuk kecelakaan tunggal Hmm. seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya ya, untuk kecelakaan tunggal kendaraan pribadi lalu lintas jalan itu memang tidak ditanggung oleh jasara harja kecuali untuk kendaraan umum yang membayar iuran wajib ke jasara harja. Itu untuk kendaraannya memang ditanggung oleh jasara harja apabila dia kecelakaan tunggal. Tapi kita tegaskan lagi untuk kendaraan pribadi lalu lintas jalan itu memang tidak ditanggung oleh jasara harja. Apabila pasien atau korban itu memiliki BPJS kesehatan Iya. dan mengalami kecelakaan tunggal, ini kan tadi kita nyebutin soal sinergitas Iya, ya. benar. Kalau jasara harja kan nggak bisa nanggung nih, Mm-mm. BPJS bisa menanggung. Syaratnya sama laporan kepolisian. Gitu. Oh, Jadi oke. nanti kami akan menginfokan ke pihak BPJS Kesehatan bahwa korban ini tidak ditanggung oleh jasara harja karena laka tunggal berdasarkan laporan polisi. Oh, Sekian-sekian. Nah, nanti untuk selanjutnya BPJS Kesehatan akan menanggung pasien sesuai dengan kelas yang diikuti pasien tersebut. Oke, gitu Mas Tribas Koraputro. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin tadi Mbak ya. Yang penting untuk laka tunggal tadi kita tidak terjamin, cuman kita bisa konfirmasi ke pihak BPJS ya, asalkan si pihak keluarga si korban ada membuat laporan polisi gitu, jadi bisa diterima proses asuransinya oleh BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya tadi anak kecil ya? Iya, anak kecil. Anak kecil juga apabila menjadi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ruang lingkup jasara harja itu tetap bisa ditanggung oleh jasara harja. Jadi kita nggak beda-bedakan umur. Yang kecil, yang umurnya udah berapa. Nah kita nggak beda-beda. Selama memang masuk dalam ketentuan jasara harja, tetap akan ditanggung oleh jasara harja. Oke, gitu ya Mas Tribas Koraputro. Semoga jelas jawaban dari Mbak Ajeng gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan lainnya nih dari... Oke, ada pertanyaan nih ya dari Ed Syafi Hasan gitu. Jadi Mas Syafi nih nanya nih gitu, kenapa kantor roman-romannya lucu nih Mas. Roman-romannya lucu. Aduh, udah di skrip dari tadi sih. Kenapa nih kantor jasara harja dekat jalan raya? Mungkin bisa dijawab secara ilmiah gitu Mbak ya, kenapa gitu. Ya ini pertanyaan out of the box ya. Iya. Kebetulan karena dulunya ketika dibangun juga saya belum masuk jasara harja. Atau belum lahir gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau taruh di jalan raya kan menghalang lalu lintas jalan nih. Di jadi tengah jalan raya ya. Jadi makanya di pinggir jalan raya aja. Gitu. Atau di tepi jalan biar jalan raya biar jalan gang gitu biar. Iya, biar orang-orang kan sipil gampang masyarakat menemukan. tahu gitu. Jadi ya, apalagi gedungnya besar kan. Ini aja udah besar, kadang-kadang orang suka kelewat sama kantor jasara Sudah harja. kelewat ke kantor sebelah gitu ya. Iya. Apalagi kalau di dalam gang, makanya taruhnya di tepi jalan raya. Oke. Agak nggak lucu dah nih. Udah banyak ketawa dari tadi. Nah, terus dari Adam Mbak Nona _Novi 05. Bagaimana cara klaim santunan jasara harja? Dan siapa saja anggota keluarga yang boleh mewakili penerima santunan dalam mengurus klaim di jasara harja? Ada lagi nih. Dan apakah kecelakaan ketika di ojek online berhak menerima santunan? Oke, langsung pertanyaan pertama aja ya. Bagaimana cara klaim santunan di jasara harja? Silakan. Nah, untuk syarat utama dalam klaim santunan jasara harja, Maaf Mbak Ajeng. Gimana? Ini pertanyaannya maksudnya bagaimana cara mengklaim santunan jasara harja dan siapa saja anggota keluarga yang boleh menerima atau mewakilkan? Bagaimana cara mengklaim ya? Cara mengklaim dulu aja. Kalau cara mengklaimnya, selama kecelakaan tersebut masuk dalam ruang lingkup jasara harja, itu langsung aja segera lapor ke pihak kepolisian Satlantas. Siapapun itu gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada laporan polisi dari pihak kepolisian ya, dari Satlantas, selanjutnya jasara harja yang bekerja. Oke, siap, singkat, padat dan jelas gitu ya. Kita cuma harapin
masyarakat juga proaktif lah untuk awas dirilah, aktif untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian, siapapun keluarganya itu nggak apa-apa mewakili pihak korban, atau korbannya kan juga di rumah sakit, Iya, gitu, benar. mendapatkan perawatan kan. Nah, laporkan segera supaya pihak kepolisian juga lebih mudah untuk mengolah laporan tersebut gitu. Nah, kalau memang nanti laporannya sudah masuk, kan kita ada aplikasi yang terintegrasi secara online dari Jasa Raja dengan pihak kepolisian. Nah, sehingga kalau misalnya mereka itu sudah menginput nama korban, kejadian kecelakaannya, kami kan juga otomatis akan menerima laporan tersebut. Nah, selanjutnya kami akan bekerja. Kami akan menjemput bola istilahnya. Istilahnya kita gitu kita ya. mendatangi pasien ke rumah sakit, kita mengecek keadaan korban bagaimana, itu untuk korban yang luka-luka atau mendapatkan perawatan. Apalagi kalau misalnya meninggal dunia, kita akan telusuri siapa ahli warisnya gitu. Langsung datang ke rumah korban sebagai bentuk kehadiran negara terhadap keluarga korban yang mengalami musibah tersebut. Oke, gitu Mbak ya. Terus lanjut nih, ada yang lanjutannya tadi, dan siapa saja anggota keluarga yang boleh mewakili atau penerima santunan dalam mengurus klaim di Jasa Raja? Kalau untuk menerima santunan, karena kita ada beberapa kategori cedera. Kayak yang pertama kan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia sudah jelas yang menerima santunan itu harus janda atau dudanya yang sah. Kalau nggak ada anak-anaknya yang sah. Kalau nggak ada juga orang tuanya yang sah. Nah, kalau nggak ada ketiga yang itu, kami akan memberikan biaya penguburan terhadap penyelenggara pemakaman tersebut. Berarti hak santunan meninggal dunianya gugur gitu Mbak ya, beralih kepada hanya penguburan karena tidak adanya ahli waris tadi. Itu untuk meninggal dunia. Kalau misalnya untuk kecelakaan, klaim yang perawatan rumah sakit. Makanya tadi kita upayakan, kan tadi disebutin Jasa Raja yang bekerja. Nah, itu maksudnya ketika pasien di rumah sakit, kami harapkan sudah ada laporan polisi sehingga kami bisa menginformasikan kepada pihak-pihak rumah sakit yang sudah kerjasama nih dengan Jasa Raja bahwa pasien ini ditanggung oleh Jasa Raja sampai dengan platform sekian gitu. Sehingga pasien tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, tidak perlu mengurus atau mengeluarkan biaya pribadi dulu baru nanti klaim ke Jasa Raja. Tidak perlu seperti itu. Kita harapkannya ketika korban masuk rumah sakit udah nggak usah mikirin biaya sampai dengan sekian. Itu tugasnya Jasa Raja untuk menanggung. Gitu. Kalaupun misalnya sudah terlanjur menggunakan biaya pribadi dengan berbagai alasan dan kondisi, kita upayakan kita yang mengurus itu kalau bisa yang memang mengeluarkan dana tersebut. Kalau memang mengeluarkan dananya korban, mungkin bisa diwakilkanlah dengan anggota keluarganya yang masih satu kakak. Nah, tapi kalau misalnya memang ada pihak-pihak lain yang menjadi penanggung biaya tersebut, nggak masalah juga. Nanti kami akan memberikan beberapa formulir. Gitu aja sih paling. Gitu terakhir, cacat tetap ya. Nah, kalau untuk cacat tetap itu penerima santunan harus korban langsung. Harus korban langsung? Iya. Kalau memang di bawah umur itu baru bisa diwalikan ke orang tuanya yang sah. Bisa diwalikan ke orang tua yang sah gitu Mbak ya. Oke, yang terakhir tadi itu Mbak, dan apakah ketika kecelakaan ketika di ojek online berhak menerima santunan? Untuk ojek online, nah sekarang kan kalau memang dia masuk dalam ruang lingkup kecelakaan ditanggung oleh Jasa Raja, itu tetap akan ditanggung oleh Jasa Raja. Nah, ada pengkhususan kepada Gokar karena kita udah kerjasama nih dengan Gokar. Kalau tadi kan disebutin kendaraan pribadi yang mengalami kecelakaan tunggal itu tidak ditanggung oleh Jasa Raja, kecuali kendaraan umum yang memang sudah membayar iuran wajib. Nah, Gokar ini termasuk perusahaan yang telah kerjasama dengan Jasa Raja membayar iuran wajib, sehingga kalaupun terjadi kecelakaan tunggal itu tetap ditanggung oleh Jasa Raja. Gitu. Karena adanya udah kerjasama tadi. Gitu. Oke Mbak Nona, mungkin sudah jelas rentang pertanyaannya dijawab oleh Mbak Ajeng tadi. Jadi ada sisa 2 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan sebelum terakhir nih. Min lagi deh. Min mau tanya, apa betul Jasa Raja senang buka lowongan bagi banyak formasi, dan apakah di Kalimantan Barat tersedia formasi tersebut? Jika ada, bagaimana cara melamar pekerjaannya? Terima kasih. Ini mungkin Mbak Faisal atau Mas Faisal _Lutfi ini mungkin kayak ada lihat postingan rekrutmen mungkin Mbak ya. Boleh Mbak dijawab?
Sampai dengan saat ini kita belum menerima informasi dari kantor pusat ya terkait rekrutmen tersebut gitu. Jadi kalau misalnya memang ada poster-poster rekrutmen oleh Jasara Harja yang bukan diposting oleh Instagram resmi Jasara Harja Official, itu berarti hoax. Apalagi tidak sampai benar ada beritanya. transfer gitu kan. Apalagi sampai meminta biaya gitu. Jadi benar. mohon lebih aware lah buat teman-teman semuanya terkait hal tersebut. Kalau udah tanda tanya minta biaya, transfer ini itu lebih baik tidak usah, atau tanya langsung aja, DM langsung ke Instagram resminya Jasara Harja, benar nggak ada gitu berita-berita seperti ini gitu. Oke, jadi teman-teman bisa lebih bijak lagi lah menggunakan sosial media. Jadi bisa membedakan mana berita yang hoax, mana berita yang enggak. Untuk cari resminya bisa langsung ke @PT Jasara Harja, dan untuk di Kalimantan Barat bisa di @Jasara Harja Kalimantan Barat gitu. Last question nih Mbak. Nih mungkin untuk dari pribadi Mbak Ajeng gitu ya. Dari Syafi Hasan lagi nih. Syafi Hasan ini siapa nih? Hasan nih? Siapa nih ya? Syafi Hasan? Kerja di Jasara itu tuh enak gak sih gitu kan? Boleh silakan Mbak Ajeng dijawab. Enak gak enak tuh sebenarnya relatif ya, tergantung niat orang tersebut kerjanya buat apa. Gitu kan. Kalau bagi saya selama ini enak-enak aja sih. We're getting serious here gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk enak apa nggak enak tuh tergantung gitu. Gimana kita menyesuaikan diri kita, gitu. Yang bikin enak nggak enaknya diri kita gitu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang dari eksternal yang buat kita nggak nyaman ya, berarti itu memang kondisi di lingkungan tersebut. Iya, makanya langsung ingat goals kamu untuk bukan hanya kerja di Jasara Harja juga sih Mbak ya, atau kerja di tempat lain, di swasta, di BUMN, mau di ASN gitu. Kalau kitanya emang nggak enjoy, kita emang nggak nikmatin, kayak ya udah itu hanya waste aja gitu loh, wasted. Berarti gitu aja ya mungkin Mbak Ajengnya. Jadi enak semuanya enak asalkan kita enjoy, bahagia, happy gitu kan. Iya. Semuanya ada tantangan, semuanya ada cobaan. Itu juga buat improve diri kita sendiri kan. Buat driving diri kita agar lebih dewasa, bisa lebih bijak dalam untuk memutuskan suatu keputusan. Oke. Mungkin cukup itu Mbak Ajeng. Ada kurang lebih 15 pertanyaan. Mungkin kalau ada yang kelewat kita mohon maaf gitu kan. Kayaknya gak ada yang kelewat sih. Semuanya udah dijawab ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Tapi kalau memang ada yang kurang jelas lagi, silakan DM kita. Boleh? Atau misalnya mau hubungin langsung ke call center kita juga boleh ya. Di call center nomornya ada di deskripsi ya. Oke Mbak Ajeng, mungkin boleh sepatah dua patah kata untuk harapan podcast Cencalo ini, cerita canda dialog ke depan ini bagaimana, ada masa-masa segala macam, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang perlu diimprove segala macam. Boleh silakan Mbak Ajeng. Sepatah dua kata ya Mas Ramadan. Iya, sepatah-patah berpatah-patah boleh Pak. Ya, semoga podcast Cabang Kalimantan Barat ini bisa membantu memberikan edukasi tambahan buat para penonton, buat masyarakat di luar sana tentang Jasara Harja gitu. Jadi semoga juga dengan bertambahnya edukasi ini kan berarti kehadiran kami Jasara Harja bisa lebih bermanfaat buat teman-teman. Informatif gitu. Betul, mungkin Mbak ya. Iya. Kami harapkan ya semoga nggak ada terjadi musibah, kecelakaan terjadi pada teman-teman dan keluarganya. Semoga berjalan dengan lancar. Selalu utamakan keselamatan di jalan raya. Iya, gitu. Beradik-adik and the girl dari tak nyesin, tak bayar pajak. Jangan diulangin. Jangan diulangin lah ya. Oke, untuk ke penanya-penanya yang sudah hadir di kolom komentar Instagram kami tadi, selamat teman-teman mendapatkan merchandise dari Jasara Harja Kalimantan Barat. Nanti bisa dihubungi oleh admin Instagram Jasara Harja Kalimantan Barat. Oke, selamat ya. Oke, mungkin begitu aja. Terima kasih Mbak Ajeng sudah hadir di podcast kita. Semoga Mbak Ajeng sehat-sehat terus. Kita mungkin nanti episode 100.000 nanti mungkin hadir lagi gitu ya. Semoga panjang umur ya. Semoga panjang umur, amin gitu. Amin Mbak Ajeng. Semoga nanti kan biar hostnya ganti lagi, biar fresh gitu ya.
Ini kita berdua kita ketemu terus nih. Oh Semoga. iya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Ajeng untuk itu. Mungkin kita sudahi podcast kita pada hari ini ya. Untuk teman-teman, semoga teman-teman jaga prokes kesehatan, semoga sehat terus, terhindar dari segala macam bentuk mara bahaya. Amin. Oke, mungkin sudah. Kita tutup podcast cerita Canda Dialog kali ini dengan pantun mungkin Mbak Ajeng. Nggak punya pantun. Pantun terus udah host ini nih kan. Oke, see you di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow IG Jasa Raja Kalimantan Barat @jasaraja_kalimantan Barat dan subscribe, like, komentar apapun nanti bisa dijawab sama adminnya di YouTube channel Jasa Raja Kalimantan Barat ya Zak ya. Oke. Selamat sore, sampai jumpa Jasmine. Dadah.